Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan sebuah seri dakwah dengan tema tuntunan hidup Islami bagi kita sebagai umat Islam. Sahabat dakwah pencerahan yang berbahagia, Islam sudah memberikan berbagai macam tuntunan bagi kita, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ataupun dalam aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita mulai dengan kehidupan pribadi, khususnya pada aspek akidah. Dalam aspek akidah, setiap muslim mesti harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ketika kita bicara tauhid, maka paling tidak ada 3 tauhid yang mesti kita miliki. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan tauhid rububiyah. Disebut tauhid rububiyah maknanya mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb yang ada di alam semesta ini. Ketika Allah kita sebut sebagai Rabb, maka maknanya Dia adalah sebagai Al-Khaliq, pencipta, Dia sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki, Dia sebagai Al-Hafiz yang memelihara kita, Dia sebagai Al-Mudabbir yang mengelola alam, dan Dia adalah Al-Malik yang memiliki segala-galanya. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Disebut Allah sebagai Al-Muluk, maknanya adalah kita mengimani Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat, yang berkuasa di alam semesta. Ketika Allah disebut sebagai Al-Muluk, maknanya paling tidak ada 3. Yang pertama, Dia sebagai hakim. Yang kedua, Dia sebagai wali, memimpin kita. Dan yang ketiga, Dia sebagai al-ghaya, tujuan dari segala aktivitas kita. Dan tauhid yang ketiga, apa yang kita sebut dengan tauhid ilahiyah, dengan makna al-ma'bud. Artinya, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kenapa Allah kita sembah? Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang memberi kita rezeki, karena Dia yang memelihara kita, karena Dia yang mengatur alam ini, Dia yang punya segala-galanya, Dia hakim kita, Dia pemimpin kita, wali kita, dan Dia tempat tujuan dari segala aktivitas. Maka sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, inilah yang mesti harus kita miliki bagi setiap muslim, bahwa kita harus punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid ini mesti benar, tauhid ini mesti ikhlas, penuh ketundukan, sehingga terpancar nanti sebagai apa yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman. Maka ketika kita mengesahkan Allah, umpamanya Allah kita esahkan dari sisi zat, Allah esa dari sisi zat maknanya bahwa zat Allah tidak ada materi yang membentuknya. Karena sesuatu yang terbentuk dari materi pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan. Manusia yang terbentuk dari materi, maka manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Maka Allah tidak seperti itu. Tidak satupun materi yang membentuk Allah.
Esa dari sisi sifat, maknanya bahwa Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang punya sifat yang bisa menyamai, apalagi melampaui sifat-sifat Allah. Maka hanya Allah lah yang punya sifat-sifat yang sempurna. Esa dari segi perbuatan, maknanya bahwa Allah lah yang memiliki perbuatan-perbuatan yang maha sempurna. Tidak ada satupun makhluk, manusia, dan makhluk-makhluk yang lain yang bisa berbuat seperti perbuatan-perbuatan Allah. Kita ambil contoh umpamanya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit, di mana langit yang menjulang tinggi itu tidak ada tiang penyangga. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu berbuat seperti itu. Hanya Allah. Maka tentu kita meyakini betul bahwa hanya Allah yang maha sempurna perbuatannya, hanya Allah yang maha sempurna sifatnya, hanya Allah yang maha sempurna zat yang sesungguhnya. Inilah yang mesti kita miliki. Yang pertama, yang harus ada dalam diri kita, bahwa setiap muslim harus punya prinsip hidup yang didasari akan kesadaran iman dan tauhid yang benar, ikhlas, penuh ketundukan, sehingga nanti akan memancarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman. Insya Allah ciri-ciri ibadur rahman sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai akhir itu akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.